Untuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hairul Amin Trisetyo, Milka Amalia, Nanda Farah Feliska, Nisa Mega, Ratri Wulandari, dan Romantika akan mempresentasikan tentang analisis jurnal korupsi non-penal yang akan diwakilkan oleh saya. Analisis jurnal yang pertama dengan judul Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, yaitu istilah korupsi menurut Vokema Andrea sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu sendiri berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan yang dipakai untuk menunjukkan keadaan dan atau perbuatan yang buruk. Model pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana pada umumnya merupakan upaya penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan non-penal, dengan fokus utama pada upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi. Sehingga model pencegahan yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas SDM atau sumber daya manusia, kemudian penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal, instansi dan organisasi, serta peningkatan peran masyarakat dan penataan undang-undang dan perbaikan sumber daya manusia aparat penegak hukum. Adapun kelebihan dari jurnal ini, yaitu di dalam jurnal ini dijelaskan kelompok tindak pidana korupsi, kemudian dijelaskan tentang aspek terjadinya tindak pidana. Untuk kekurangannya yaitu tidak dijelaskan apakah penelitian ini bisa mengurangi terjadinya tindakan korupsi di Indonesia, serta seberapa signifikan pengaruhnya. Kemudian analisis jurnal yang kedua yaitu kebijakan non-penal atau penanggulangan korupsi berdimensi transendental. Dari jurnal tersebut menyimpulkan kejahatan korupsi merupakan extraordinary crime. Kekurangan dari jurnal ini adalah tidak dijelaskan secara detail apakah hasil yang didapatkan itu memberikan dampak positif atau negatif terhadap penelitian itu sendiri, yang mana pembaca juga mendapatkan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Kemudian penulis tidak mencantumkan saran di dalam jurnal tersebut, dan sistematika saran yang mungkin bisa digunakan seperti saran untuk masyarakat, penelitian selanjutnya, dan penelitian selanjutnya. Kemudian adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu literatur yang digunakan sekitar 50% menggunakan literatur 5 tahun terakhir yang berasal dari jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan sebelumnya, di mana informasi-informasi tentang pengetahuan terbaru dapat diakui keakuratannya dan memperkuat teori dengan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian analisis jurnal yang ketiga yaitu kebijakan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan non-penal. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, penggunaan sarana non-penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya tindak pidana korupsi atau faktor kriminogen. Penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di daerah, selain masih kurang jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan juga masih kurang. Penegak hukum hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat atau pengusaha yang tidak ada backup kekuasaan yang kuat, sehingga terkesan seperti tebang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan. Kemudian, kelebihan dari jurnal tersebut adalah dijelaskan penyebab terjadinya korupsi dan cara penanggulangan tindak pidana korupsi, dan untuk kekurangannya tidak dijelaskan atau tidak disebut. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.